Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hamadi dari kelas 2 dan di video kali ini saya akan menyampaikan materi praktik sejarah amanah dari Pak Amin untuk mempresentasikan mengenai kota di mana saya lahir, yaitu kota Jakarta. Oke, jadi kota Jakarta itu dulunya adalah kotanya masih jadul ya pasti. Jadi pertama-tama itu namanya itu masih masih Sunda Kelapa, di mana orang-orang Batak itu namanya itu Kunda Kelapa karena di situ tuh merupakan pintu gerbang perdagangan ekonomi atau apa tadi menurut sumber untuk orang-orang Sunda katanya. Nah, setelah Portugis datang, Portugis kan menjajah tempat itu, mereka mendirikan tembok. Nah, akhirnya Sultan Fathahillah pun menyerang dengan bantuan dari Kerajaan Demak untuk menyerang kota Sunda Kelapa, dan akhirnya diserang dan akhirnya berhasil. Akhirnya pun didirikan benteng baru dan juga didirikan wilayah baru yang bernama Jayakarta. Nah, Jayakarta itu berarti kemenangan, dan disitulah merupakan hari lahirnya kota Jakarta nggak salah ya. Dan setelah itu tidak terima, bangsa koloni tidak terima karena Portugis kalah. Akhirnya Belanda pun menyerang balik ya dengan pimpinan dulu tuh namanya itu siapa ya, Cornelis de Houtman atau siapa gitu. Jadi mereka menyerang bangsa Portugis, menyerang bangsa pribumi untuk mengambil kekayaan dan juga mengambil wilayah tersebut. Dan sayangnya kota Jakarta kalah di tangan Portugis ya, tangan Belanda kalah, dan berhasil direbut. Dan dari situlah Belanda memulai arsitektur yang juga pemerintahan yang baru, seperti mereka tuh menerapkan sistem pemerintahan yang ada di Eropa dan juga akhirnya dibawa ke Indonesia. Jadi diterapin dulu dari mulai bangunan, karena dari sekarang pun kita bisa melihat banyak bangunan tuh yang menggunakan model-model dari Eropa. Nah, dan dari situlah asal usul kota Batavia tersebut. Nah, jadi sebelumnya, setelah pertama tuh kan Sunda Kelapa, yang kedua Jakarta ditumpaskan oleh Belanda, berhasil tuh mereka merebut, akhirnya namanya itu kota Batavia. Nah, Batavia itu dipimpin oleh kolonial Belanda di zaman di zaman Daendels. Daendels itu gubernurnya Belanda, dan Daendels itu mendirikan beberapa kanal-kanal, beberapa bangunan-bangunan yang mirip dengan Eropa, karena waktu itu tuh Jakarta itu masih tergolong sebagai kota idaman ya, kota dijuluki oleh Asia, oleh dunia atau Asia gitu, sebagai Queen of, pokoknya itu ratu kota atau pokoknya itu kayak Queen of apa gitu. Jadi kita tuh Jakarta itu dulu tuh dijuluki sebagai ratu dari apa gitu. Jadi kayak semacam kota yang menarik ya, kota yang sangat bagus ya. Dan juga kata dulu tuh Jakarta masih bersih, karena orang dulu tuh kayak masih jarang masihnya menggunakan kayak kapal perahu biasa di kanal-kanal, jadi masih begitu. Dan akhirnya pada tanggal 1942 kota Batavia pun jatuh ke tangan Jepang kayak gitu. Dan akhirnya oleh Jepang pun diganti namanya jadi Jakarta. Nah, dari situlah nama Jakarta berasal dari Jepang, menurut sumber dari Jepang. Nah, akhirnya ketika kemerdekaan, nah Jakarta pun akhirnya dipimpin oleh gubernur Jakarta yang pertama yang namanya Ali Sadikin, karena mendirikan banyak bangunan-bangunan yang mulai diterapkan untuk meluluhkan arsitektur dari Eropa. Nah, contohnya itu kayak dulu tuh waktu pemerintahan Soekarno, jadi tuh kan Ali Sadikin tuh gubernurnya. Dulu tuh waktu tahun 1960 Soekarno itu memerintahkannya. Jadi untuk simbol sebagai kepresidenan itu udah dari awal udah dapat. Tapi kalau untuk kayak diakui kayak misalnya apanya itu sangat terlihat jelas di saat tahun 1960-an menurut sumber. Nah, disitulah mulai membangun kayak semacam GBK, Jalan Ehmad Tamrin, terus kayak misalnya Patung Pancoran atau Monas. Nah, Monas itu didirikan bertujuan untuk
apa ya, itu sebagai simbol kebanggaan nasional Jakarta itu. Dan era hingga sekarang pun banyak sekali semacam wisata, atraksi budaya, seni, dan juga banyak kebudayaan maupun dari asing maupun lokal. Banyak pun akhirnya pun orang yang masuk keluar untuk kerja, untuk berlibur di Jakarta atau bisa untuk apa. Dan itulah kondisi Jakarta saat ini. Dan untuk kalau misalnya untuk Jakarta nih, untuk kondisi saat ini, itu katanya itu Jakarta itu masih tergolong sebagai kota berubah ya. Untuk tahun ini tuh Jakarta tuh berubah sebagai kota yang kurang berkemanusiaan. Kenapa? Karena katanya Jakarta itu kotanya itu untuk kota-kota untuk orang-orang yang bisnismen, atau misal untuk orang-orang yang pencari uangnya dengan nilainya tinggi, untuk memburu uang yang nilai tinggi. Jadi makanya banyak ya bangun-bangunan kumuh atau apa. Nah itulah. Dan kalau misalnya katanya kita ingin melihat master plan atau misalnya tujuan Jakarta untuk masa berikutnya lagi, itu sebenarnya bukan di kantor gubernur lagi katanya, bukan di balai kota apa lagi, tapi lihatnya itu di namanya itu lupa, pokoknya tuh kita lihat itu nggak bisa di kantor gubernur lagi katanya. Dan itulah Jakarta saat ini dipenuhi oleh penduduk dan juga dipenuhi oleh lapangan kerja, juga tidak kalah dipenuhi oleh polisi, dan itulah Jakarta saat ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.